Sahabat, di hari raya Idul Adha ini banyak kegiatan di pesantren Zikir Al-Fat. Ini dia museum yang jadi tempatku belajar. Kami juga melestarikan budaya lewat permainan bola api. Saksikan selengkapnya di cerita santri hari ini. Assalamualaikum sahabat. Ada salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki banyak cerita sejarah Islam loh. Kota ini bernama Sukabumi. Nama Sukabumi sendiri berasal dari kata suka dalam bahasa Sunda yang berarti senang dan bumen yang berarti menetap. Dengan udara yang sejuk dan nyaman, membuat siapa saja yang datang ke Sukabumi akan betah untuk tinggal di sana. Termasuk aku sahabat. Oh iya, selain memiliki wisata alam yang indah, kota Sukabumi juga dikenal akan potensi wisata sejarah yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata sejarah dengan peninggalan benda-benda sejarah dan memiliki nilai seni yaitu Museum Prabu Siliwangi. Jejak sejarah perkembangan Islam di Tanah Sunda khususnya di Sukabumi juga bisa ditemukan di Museum Prabu Siliwangi yang ada di pesantren Zikir Al-Fat. Museum yang diresmikan pada 4 Mei 2011 ini memiliki 641 koleksi berupa benda batu, keramik dinasti Cina, benda logam, senjata dan pusaka, serta naskah atau kitab kuno. Benda-benda tersebut 70% merupakan warisan dari keluarga besar Raden Sumawinata sebagai kakek dari pendiri museum sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Fajar Laksana. Di Museum Prabu Siliwangi ini banyak sekali sejarah-sejarah Islam seperti batu, kujang, lisung, dan lain-lain. Nah, museum ini tuh sebagai media pembelajaran para santri, khususnya di bidang ilmu pengetahuan sosial. Museum yang dibuka setiap hari ini gratis untuk wisatawan loh. Jadi sahabat juga bisa berkunjung ke sini ya. Santri pun sering banget ke sini. Selain untuk melihat berbagai koleksi museum, kami juga menjadikan museum tempat belajar kami. Kita sekarang berada di Museum Prabu Siliwangi. Otomatis kita akan membicarakan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Siapa sih sebenarnya Prabu Siliwangi? Yaitu tadi yang disebutkan oleh namanya siapa? Nanti yaitu Pangeran Pamanarasa. Jadi nama kecilnya sampai nama dewasa Prabu Siliwangi itu adalah Pangeran Pamanarasa. Ya, ada yang ditanyakan lagi nggak? Papa, saya izin bertanya. Siap. Apa sih tujuannya didirikan Museum Prabu Siliwangi ini? Ya, tujuannya museum dijadikan sebagai pendidikan, penelitian, pengkajian, pendokumentasian, dan seni budaya. Oh iya sahabat, aku mau ceritakan pesantrenku yang keren ini. Terletak di Jalan Merbabu, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini, pesantren Zikir Al-Fat diresmikan pada tahun 2010. Awalnya, Kiai Haji Fajar Laksana hanya memimpin perkumpulan majelis zikir pada tahun 1996. Selain itu, beliau juga menawarkan pengobatan herbal dan pencaksilat sebagai jalan dakwahnya dalam majelis tersebut. Semakin bertambahnya anggota majelis dari tahun ke tahun, akhirnya diputuskan mendirikan pondok pesantren bernama Zikir Al-Fat. Alhamdulillah, pesantren Zikir Al-Fat ini sebelumnya dari bentuk majelis, namanya Majelis Zikir. Tahun 96 saya membuka majelis zikir di rumah orang tua di Nanggeleng, Kota Sukabumi. Tahun 2010 baru kita mendirikan pesantren Zikir Al-Fat. Zikir itu adalah mengingat Allah, Al-Fat itu kemenangan. Jadi kalau diartikan secara umum adalah pesantren yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga seluruh santri dan jamaahnya mendapatkan kemenangan dari Allah. Itu makna yang utamanya. Pimpinan pesantren Zikir Al-Fat yaitu Kiai Haji Fajar Laksana juga dikenal sebagai tokoh multidimensi. Tak hanya sebagai kiai, beliau juga sebagai budayawan.
ahli sejarah, hingga ahli manajemen. Tak heran beliau dekat dengan sejumlah tokoh bangsa. Beberapa di antaranya bahkan datang ke pesantren loh sahabat. Selain memberikan ilmu kepemimpinan, para tokoh bangsa tersebut juga mengajarkan tentang wirausaha kepada santri. Salah satunya adalah mereka ini, para tokoh ini ingin mempelajari kearifan lokal, ingin mengetahui bagaimana sih kearifan lokal, budi pekerti, kebaikan yang berawal dari akar Tatar Sunda, dan ingin melihat juga budaya Tatar Sunda, dan juga ingin melihat juga aspek filosofi dari pencaksilat, kearifan lokal untuk pembangunan ya, yang dijadikan kurikulum di sekolah. Juga melihat adanya museum ya, museum kita, karena di sini museum itu menjadi pusat pendidikan ya, sesuai dengan ajaran Islam, di mana kita harus belajar dari sejarah dan juga tentu bersilaturahmi dengan saya pribadi. Sahabat, perkenalkan, namaku Muhammad Douzan Fikri. Teman-teman biasa memanggilku Douzan. Aku berasal dari Cianjur dan sudah 2 tahun aku menjadi santri di pesantren Zikir Al-Fat atas keinginanku sendiri. Tak hanya belajar mengaji, aku dan para santri juga diajarkan kemandirian melalui berbagai wirausaha yang dikelola pesantren. Ada apotek, travel haji dan umroh, hingga lembaga pendidikan. Salah satu yang aku pelajari adalah wirausaha potong rambut. Target pelangganku tentu saja santri di pesantren. Kayaknya temanku yang bernama Fatur punya masalah rambut yang bisa kuatasi nih sahabat. Setelah Fatur memilih model rambut yang diinginkan, aku pun mulai merapikan dan menata rambut sesuai yang dia inginkan. Aduh sahabat, rupanya Fatur gak puas dengan cukuranku. Padahal menurutku udah mirip kok sama modelnya. Fatur, protes sih boleh, tapi jangan lupa bayar dong. Kalau gini usahaku jadi rugi dong. Gimana sih kamu? Habisnya gratis, protes. Sahabat, ada acara seru yang jadi tradisi di pesantren kami. Nanti aku ceritakan setelah yang ini ya.